Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Hari ini kami kembali bersuka cita datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau serahkan Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Beribadah kepada Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Amin. Masih semangat adik-adik di rumah? Semangat. Masih. Kita mau memuji Tuhan lagi ya, Bu? Untuk itu semua bangkit berdiri, laksanakan Kristus. Siap. Kita mulai dengan apa, Bu? Bila roh Allah ada di dalammu. Ya, nyanyi sambil Nyanyi sama. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Sekali lagi. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari seperti tidak menari. Iya. Masih semangat? masih tentunya. Ibu udah capek belum? Tapi tetap memuji Tuhan Iya. ya. Kita mau memuji Tuhan lagi dengan judul lagu Jalan serta Yesus. Silakan kembali. Sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Semua lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat Tuhan yang Engkau berikan kepada kami sampai hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi persembahan ini. Dan juga supaya persembahan ini dapat berguna dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sambil membawakan persembahan, kita nyanyi apa, Bu? Tuhan Yesus baik. Iya, kami gerakan ya adik-adik. Mau berdiri lagi, Kakak? Berdiri lagi, laksanakan Kristus. Siap. Tuhan
masih kurang semangat. Shalom adik-adik yang di rumah. Iya pintar. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Pasti sehat, baik, dan luar biasa. Pagi ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sampai pagi ini. Terima kasih juga ya Tuhan, 1 minggu sudah berlalu sehingga kami bisa memuji-Mu, kami sudah berdoa. Nanti saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati ya Tuhan firman ini agar kami bisa mengerti dan memahami. Engkau berkati adik-adik yang di rumah walaupun ibadah online, supaya adik-adik kami bisa mendengar, duduk dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema keluar dari Mesir. Apa adik-adik? Keluar dari Mesir. Natsnya di Keluaran 3 ayat 1 sampai 10. Lalu ayat 16 dan 17 dan juga Keluaran 5 ayat 1 sampai 5 dan Keluaran 12 ayat 29 sampai 39. Nah adik-adik, cerita minggu ini dengan tema tadi keluar dari Mesir. Siapa ya yang akan keluar dari Mesir? Nah minggu lalu kita sudah mendengar cerita dari seorang Musa. Nah minggu ini juga kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dari seorang Musa adik-adik. Nah adik-adik, Musa ini kan dia semakin lama sudah semakin sangat besar adik-adik, dan dia tinggal di istana Raja Firaun bersama dengan putri raja. Musa menjadi seorang pangeran yang sangat gagah dan dia juga sangat pandai adik-adik. Apakah si Musa ini senang dengan posisi yang dia sekarang seperti dia menjadi seorang pangeran? Ternyata adik-adik, dia tidak selalu senang adik-adik. Dia merindukan ibunya, merindukan ayahnya, dan juga dia merindukan saudara-saudaranya adik-adik. Dan juga dia tahu bahwa dia ini adalah orang Israel, dia bukan orang Mesir. Dan juga Musa tahu adik-adik bahwa rakyat Israel dipaksa kerja untuk Raja Mesir, yaitu Raja Firaun ini adik-adik. Mereka selalu dipukuli kalau mereka tidak bekerja dengan cepat. Dan Musa ini dia mau menolong bangsanya, tapi bagaimana? Katanya kan begitu. Lalu suatu ketika si Musa ini dia berjalan keluar istana yang sangat indah, dan dia melihat seorang Mesir memukuli seorang Israel, dan Musa sangat marah dan ingin membunuh orang Mesir itu adik-adik. Lalu Musa membunuh orang itu dan dia meninggalkan Mesir ini adik-adik. Musa lari jauh dan meninggalkan Mesir itu, dan dia sedih karena dia tidak bisa membebaskan bangsanya adik-adik. Dan dia sekarang tinggal di Midian, dan dia menjadi seorang gembala adik-adik. Nah adik-adik, si Musa walaupun dia tidak tinggal di Mesir, dia tetap ingat bangsa Israel yang ada di Mesir itu adik-adik. Dia tetap ingat, dia mengingati bahwa bangsa Israel yang kerjanya dipaksa selalu oleh orang Mesir adik-adik, yang dari pagi sampai malam, dan mereka harus bekerja sangat keras adik-adik, dan mereka juga tidak boleh istirahat, tidak boleh libur adik-adik. Kalau mereka istirahat sebentar aja, mereka dipukuli oleh tentara Mesir adik-adik, dan mereka itu pasti sangat menderita adik-adik. Dan mereka selalu berdoa dan minta tolong kepada Tuhan. Dan akhirnya adik-adik, Tuhan menjawab, mendengar doa-doa orang Israel. Dan Tuhan memanggil Musa. Musa. Lalu dijawab oleh Musa, iya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, saya mendengar dan saya mengetahui bahwa bangsa Israel yang ada di Mesir itu yang sangat menderita. Dan akhirnya Tuhan menyuruh si Musa untuk pergi ke Mesir, kembali lagi ke sana untuk menemui Raja Firaun, bahwa Tuhan menyuruh bebaskan bangsa Israel. Dan pergilah si Musa ini bersama
Harun, kakaknya adik-adik. Dia pergi dan menemui Raja Firaun. Dan dia katakanlah apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan Raja Firaun sangat marah. Dia katakan, siapa Tuhan itu? Dia marah adik-adik. Saya tidak kenal, katanya kan. Siapa Tuhan itu? Katanya kan. Lalu dia bilang, tidak boleh bangsa Israel pergi, katanya seperti itu adik-adik. Mereka harus bekerja untuk saya, kata Firaun adik-adik. Kalau bangsa Israel tidak boleh pergi, Tuhan akan menghukum engkau, kata Musa dan Harun dengan berani adik-adik. Firaun malah tertawa adik-adik. Katanya, aku akan menyuruh bangsa Israel untuk bekerja lebih keras lagi. Katanya dengan sangat emosi adik-adik. Lalu katanya, benar, Firaun menyuruh bangsa Israel bekerja lebih berat lagi adik-adik. Wah, sangat betapa jahatnya ya adik-adik Raja Firaun ini. Dia mempekerjakan bangsa Israel ini lebih berat lagi dari sebelumnya adik-adik, sehingga mereka semakin menderita. Tetapi Tuhan memulai menghukumi si Raja Firaun adik-adik. Dia menghukumi Raja Firaun dan dia memulai atas hukuman yang harus ditebus oleh si Raja Firaun adik-adik. Dan akhirnya adik-adik, bangsa Mesir banyak mengalami kesusahan dan tiba-tiba air berubah menjadi darah sehingga orang Mesir tidak bisa minum. Tetapi bangsa Israel masih tidak diizinkan pulang adik-adik. Kemudian Tuhan selalu mengirimkan hukuman-hukuman yang lebih berat selalu. Dan akhirnya Firaun tetap juga masih tidak mau melepaskan bangsa Israel untuk pergi. Dan Tuhan menghukumi lagi dengan berbagai penyakit, dengan hukuman-hukuman yang lain. Dan akhirnya setiap rumah orang Mesir, anak sulungnya akan mati adik-adik. Dan anak sulungnya Raja Firaun pun juga mati adik-adik. Dan akhirnya Raja Firaun pun menyerah adik-adik. Raja Firaun menyerah karena Tuhan sudah menghukumnya dengan berbagai banyak hal hukuman yang dia alami adik-adik. Dan akhirnya disuruhlah pergi semua bangsa-bangsa Israel untuk pergi kembali ke kotanya adik-adik. Dan betapa sangat bahagianya orang-orang Israel yang ada di Mesir tadi adik-adik. Dia bersuka cita dan akhirnya mereka bebas. Apa yang telah mereka impikan, apa yang telah mereka doakan, akhirnya terkabul dan dijawab oleh Tuhan Yesus adik-adik. Betapa hebatnya ya Tuhan kita itu adik-adik. Dia membebaskan orang yang menderita, yang harus bekerja selalu adik-adik. Dan mereka selalu berdoa kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan menyuruh mereka dan akhirnya Tuhan memberikan jalan supaya mereka bisa keluar dari kota Mesir itu. Dan akhirnya mereka berjalanan pulang ke kotanya. Mereka sangat sukacita, mereka sambil memuji Tuhan, sambil bernyanyi karena mereka selama ini tidak ada memuji Tuhan adik-adik karena dia harus bekerja. Wow, sangat betapa sedihnya adik-adik ya, sengsaranya orang-orang Israel yang ada di Mesir itu yang diperbudakan oleh Raja Firaun tadi adik-adik. Nah di sini adik-adik, ketika kita mengalami kesusahan, misalnya dalam sekolah, dalam apapun itu, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan akan menolong kita. Walaupun misalnya kita berdoa hari ini dan Tuhan belum menjawab besok, mungkin Tuhan menyuruh kita berdoa lebih sungguh-sungguh tanpa ada setengah-setengah. Kita harus tetap fokus terus berdoa kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kita. Dan Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita dan tidak akan Dia membiarkan kita adik-adik, membiarkan kita sengsara. Tuhan tidak seperti itu adik-adik. Dan di sini kita belajar bahwa Tuhan memperhatikan penderitaan bangsa Israel dan menolong mereka dari Mesir. Tadi kan sudah kita mendengarkan bahwa Tuhan itu menolong penderitaan orang-orang Israel yang ada di Mesir tadi. Dan juga kita harus percaya bahwa Tuhan juga memperhatikan kesusahan mereka dan mau menolong. Nah, di sini kita harus belajar dengan cerita yang ada dari minggu ini yang tadi temanya keluar dari Mesir. Jadi kami harap adik-adik semua kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yesus
kita berdoa kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan selalu menolongi kita. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan ini, kita ada hafalan di Keluaran 33 ayat 14 berbunyi, Aku sendiri hendak membimbing engkau. Itu ya, ayat hafalannya dari kelas balita, batita, kecil dan besar itu sama di Keluaran 33 ayat 14, yaitu berbunyi, Aku sendiri hendak membimbing engkau. Itu ya adik-adik dicatat, dihafal, dan minggu depan dikirim oleh guru-gurunya masing-masing dengan gerakannya yang sangat hebat-hebat. Oke, kita akhiri ibadah firman Tuhan kita ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami sampai saat ini. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, ajari adik-adik yang di rumah, ajari kami ya Tuhan, supaya kami selalu berserah, berdoa kepada-Mu, selalu minta pertolongan kepada-Mu ya Tuhan. Pimpinlah adik-adik kami yang ada di rumah ya Tuhan. Kau berkati setiap masa depannya, Kau berikan Roh Kudus-Mu selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, hari ini kita sudah sampai di penghujung sekolah minggu kita. Kita mau akhiri sekolah minggu kita. Adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini boleh memberkati kami semua, sehingga kami masih bisa ibadah sekolah minggu walaupun secara online di rumah kami. Biarlah Tuhan kami semua boleh diberkati lewat puji-pujian kami dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami akan selesai sekolah minggu, Tuhan memberkati kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Maka anugerah daripada Allah Bapa dan kasih karunia dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dalam persekutuan Roh Kudus, itulah yang memberkati kita semua pada hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seratus 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin.
dan indahnya apabila diam bersama dengan Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Amin. 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133 ayat 1. Amin. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Joshua. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup diam dengan rukun. Makasih Bu. Makasih Bu. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Amin.